gimana. Itu bagaimana caranya supaya anak kita tumbuh dengan sewajarnya. Jadi begini, ini sesuai dengan latar belakang pendidikan gue seorang psikolog. Oh iya, makanya saya tanya. Dan ternyata begitu di psikolog, ternyata diperiksa segala macam ada pengalaman traumatis. Apa itu? Ini contoh kasus yang waktu saya kuliah juga saya diberikan contoh oleh dosen. Jadi begini, waktu dia kecil ada kasus pembunuhan di keluarga situ, dan dia nggak mau kalau nengok apa namanya kejadian pembunuhan tadi itu di sebelah kiri dia nih, dia nggak mau ngeliat gini, jadi akhirnya begini terus, iya nengok kanan terus. Kalau anak itu bayinya itu perempuan, ada kemungkinan dia bisa jadi apa namanya, jadi maaf nih lesbi, atau bisa juga jadi akhirnya benci laki-laki. Mungkin dia tetap nggak lesbi, tapi jadi trauma tadi benci laki-laki. Jangan lupa untuk terus dan terus berbuat baik, menjunjung tinggi kejujuran, dan berani berkata benar. Jumpa lagi di Temon Temporal YouTube, ya teman-teman. Ketemu lagi di Bawah Pohon Nangka. Biasanya Temon bermarkasnya nih atau sering mencari inspirasi di Bawah Pohon Nangka. Di Bawah Pohon Nangka ini sering mengamati berita-berita juga di Pohon Nangka ini. Jadi kira-kira kalau ada hal-hal yang perlu dipikirkan, renungkan, nah di Pohon Nangka inilah gue biasa bersemedi. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk mencari solusi-solusi. Apalagi dengan kondisi sekarang ini. Betul. Jadi kalau misalkan nongkrong di Bawah Pohon Nangka, paling tidak Temon ini sudah melihat buah yang mana nih, jangan ukuran pas di kepala, menghindar. Sebelum menimpa kepala kita, gue udah ada solusinya juga. Nah, caranya? Jadi buah-buah yang cabangnya ada mengarah ke sini, itu gue petik duluan. Masih muda gue bikin sayur nangka duluan lah, bikin gudeg bisa. Jadi jangan sampai dia udah tua, kena angin, jatuh lagi ngobrol gini ketiba. Jadi nggak perlu ditebang pohonnya. Tiba-tiba langsung ke rumah sakit. Kenapa? Ditiban pohon nangka atau buah nangka, malu. Bocor, malu. Nggak berkelas. Berkelas sih kelas pohon nangka. Jadi gitu. Jadi hal-hal seperti itu, War, yang harus segala sesuatu itu harus diantisipasi sebelum itu kejadian. Nah, sekarang kan lu udah dateng nih ngobrol-ngobrol sini sama gue. Lu mau ngobrolin soal apa? Iya, kebetulan nih. Sebenarnya sih ini penting kagak penting, tapi kayaknya lebih penting juga. Untuk sekarang ini nih, kondisi pandemi panjang, ya berarti anak-anak itu sekarang lebih dekat kepada orang tua. Betul, ambil positifnya. Positifnya bagus. Nanti setelah corona mudah-mudahan segera cepat, anak-anak kembali lagi beraktivitas, yang sekolah, yang mondok, yang pesantren, dan segala-galanya gitu kan. Tapi memang kondisi sekarang ini memang anak-anak lebih dekat. Apakah kemungkinan untuk kondisi, kan banyak berita nih, jangan sampai terjadi yang mengerikan, yang mengkhawatirkan keluarga nih kan. Ini tiba-tiba nih si anak mempunyai kelainan apa gitu ya, misalnya mempunyai kelainan tiba-tiba seksual, dia tiba-tiba berjiwa perempuan ke laki-lakian, laki-laki ke jiwa keperempuanan, terus ada penyimpangan seksual dan segala-galanya. LGBT mungkin lebih tepatnya. LGBT. Nah, terus yang mau ditanyain apaan, War? Yang saya mau tanya ini, itu bisa terjadi itu seperti apa sih? Bisa nongol seperti itu kan? Orang tua itu umumnya melahirkan anaknya, keinginannya anak itu tumbuh dengan bagus, dengan normal dan segala-galanya. Tapi di tengah jalan ada gimana? Itu bagaimana caranya supaya anak kita tumbuh dengan sewajarnya? Jadi begini, ini sesuai dengan latar belakang pendidikan gue seorang psikolog. Oh iya, makanya saya tanya. Mas Temon ini kan, maaf, teman-teman cuma tahu, teman-teman hanya tahu dia seorang komedian, tetapi dia orang akademisi, psikolog UI loh, jaket kuning. Nggak berlebihan. Nggak usah berlebihan, nanti benar kenyataannya begitu. Faktanya begitu. Jadi begini ya, dari ilmu yang gue pelajari nih, War, itu kan penyimpangan seksual, penyebabnya, ya ada beberapa hal. Jadi pertama nih, dari kelainan kromosomnya. Jadi faktor gen istilahnya. Ini yang mungkin turunan lah ya gitu ya, faktor gen. Bukan turunan. Jadi kalau turun kan misalnya gini,
gue penyakit gula, Ah. nah, gennya penyakit gula, itu penyakit turunan. Oh, turunan. Tapi ini kalau kelainan kromosom ini artinya gini, secara fisik gue laki-laki, tapi kromosom gue mayoritas itu kromosom cewek. Jadi ya maaf, jadi ada yang fisiknya laki-laki, tapi ya agak-agak begitu Iya, lah, kewanitaan. agak-agak lentik. Lentik. Gitu. Jadi itu penyebab-penyebab yang tidak bisa apa namanya, diubah atau segala macam, dan itu juga bukan kemauan dari dia sendiri. Iya, nggak niat gitu ya. Bukan salah siapa-siapa seperti itu. Terus juga ada karena faktor lingkungan. Loh, pengaruh sekali ya. Pengaruh lingkungan ada juga. Misalnya nih, maaf. Ini kan berdasarkan dari hasil penelitian juga. Waktu gua sekolah dulu kan dipelajari juga. Penyebab itu ada salah satunya. Ini dari hasil penelitian itu karena komunitasnya itu yang homogen. Jadi satu gen, misalnya ini kelompok perempuan doang, misalnya pesantren, pesantren laki, pesantren perempuan. Khusus laki-laki, khusus Iya. perempuan. Kadang-kadang kan kita menginginkan anak kita masuk pesantren itu supaya sesuai, Jauh dari hal-hal yang betul, gimana. sesuai harapan orang tuanya. Tapi ingat, ada juga salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual itu karena dari situ. Oh, justru malah bisa bersumber dari situ. Bisa, salah satunya. Oh, iya. Jadi contoh ini harus dikasih contoh-contohnya kayak gimana, Mon? Nah, ini Contohnya kayak gimana, Mon? Contohnya gini nih. Nah. Kita kalau sesama-sama laki-laki atau sesama perempuan, kalau mandi telanjang, kita kan nggak malu. Iya. Kalau Buka aja. gua malu mandi, kita sama telanjang, cuek aja. Nah, ini misalnya gini, lu normal, gue yang nggak normal nih. Agak sedikit kurang menurut. Iya, gue mungkin sewaktu mandi nih, lagi bicara, mungkin kayaknya bicara bercanda Iya. gitu, kayak sabun-sabunan. Anggapan yang iya. normal mah bercanda. Bercanda, sabun-sabunan atau segala macam. Tapi gue menyentuh G-spot lo misalnya gitu. Oh, daerah-daerah betul. Yang gampang terangsang lah. Bener, daerah-daerah sensitif lo. Jadi lo merasa Geli lah, nikmat, bener. ada. Pertama geli, nikmat. Nah itu bukan sekali sentuh. Kalau sekali sentuh mah ajaib banget. Ini bisa terjadi berulang-ulang, terconditioning, artinya begitu. Akhirnya kemungkinan besar yang normal itu pengen mengulangi lagi. Ingin mulai karena kenikmatan tadi. Dan yang tadi sudah membawa penyakit Ya, itu kita- sangat berterima kasih karena menginginkan seperti itu tujuannya kan. Betul, biar terangsang dulu Terangsang lo, dulu. kan gitu. Soalnya kalau langsung gue pendekatan sama lo terus gue mau gimana, lo pasti menghindar lo. Iya loh. Oh. Pasti apa-apaan sih lo, Mon? Deket-deketin gue terus begitu. Karena Kita itu kan bicara- tiap hari ketemu pasti terulang Benar. terus. Itu salah satunya hal seperti itu. Nah, terus yang itu kedua, ketiga. Bisa terjadi karena faktor trauma. Oh, contoh kenapa bisa trauma? Misalnya gue pacaran sama cewek, terus ternyata cinta yang tidak sampai. Oh. Gue merasa akhirnya benci sama cewek. Benci sama cewek, bisa. Ternyata kalau gue deketin cowok lebih memperhatiin, lebih care, lebih gimana. Terbuka. Awalnya juga dari tempat curhat dulu, segala macam. Itu juga akhirnya bisa mempengaruhi secara psikologis juga. Oh. Jadi kan, oh enak juga ya kalau ngobrol sama Anwar ya. Jadi gue akhirnya curhat malu segala macam. Nah itu tadi, gue sebagai apa namanya, orang yang pembawa tadi, yang udah punya kelainan juga, itu ya tadi di apa sih namanya istilahnya kalau itu tuh diracunin lah. Mengambil kesempatan lah ya. betul. Udah cewek itu emang begitu. Gue juga, nah akhirnya gue juga pura-pura, gue juga pernah disakitin kok segala macam ini, akhirnya sampai merasa sama laki-laki, kembali lagi tuh disentuh-sentuh lagi dari daerah tadi. Nah yang paling dasar lagi sebenarnya ada. Apa tuh? Yang kita nih sering abaikan nih, Contohnya. warga kita. Mulai anak itu dari kecil, Oh, dari kecil ya? dari bayi, Hmm. begitu lahir. Makanya kalau kita perhatikan nih orang-orang luar negeri, begitu dia nikah, melahirkan anaknya dapat, pasti anaknya itu akan ditempatkan di Berpisah kamarnya. kamar tersendiri, betul. Kamarnya berpisah, iya. Nggak mau nyampur sama orang tua. Itu ada tujuannya itu ya? Ada, bukan artinya dipisahin segala macam. Ini juga penelitian dari orang luar negeri juga, bahwa anak kecil itu mungkin kita kan akan berpikir apa namanya,
nggak ngerti, ya kan? Oh. Misalnya gini, mohon maaf nih, suami istri ingin melaksanakan tugas sucinya, gitu, mau berhubungan segala macam itu. Nah, anaknya misalnya belum tidur, atau mungkin malah ada yang kayak gini lagi, anak kecil Pura-pura kan tidur. pura-pura tidur, segala macam, kriap-kriap gini kan, paling bilang, mah, ayo dong, kita main, berhubungan. Ntar dulu, babynya belum tidur gitu kan, udah tidur tuh. Masih anak-anak nggak ngerti apa-apa gitu. Iya benar, atau nggak begitu, benar ada omongan, masih anak-anak udah nggak apa-apa, nggak ngerti. Itu pendapat yang salah. Ternyata itu membekas di anak kecil tadi. Itu masuk ke memori dia. Melihat kejadian, suami istri melihat orang tuanya sedang melakukan tugas intim, itu terekam. Anak kecil itu ya mungkin belum bisa ngomong, tapi memorinya udah jalan. Mulai dari janin aja udah berkembang tuh. Manusia pertama kali tercipta itu ya, yang terbentuk adalah memorinya. Awalnya. Makanya sebagai orang tua, ini buat orang tua muda nih, ya, usahakan di antara kalian suami dan istri jangan mengucapkan kata-kata kasar. Terekam jadi misalnya ini suaminya marahin istrinya. Posisi anaknya masih dalam perut. Istrinya mendengar, masuk nih ke ke janinnya. Bisa mengakibatkan dendam kepada orang tuanya kalau kelak itu memori. Begitu. Jadi kadang-kadang sering kita begini, sering menyalahkan babysitter nih atau pengasuh anak kita lah. Kamu ngajarin anak apa tuh? Kok jadi ngomong kasar atau segala macam? Saya nggak ngajarin apa-apa, Bu. Sementara ya itu penyebabnya itu dari awal tadi. Mungkin luar biasa. Kurang ajar atau gimana, kata-kata kebun binatang keluar semua lah. Atau mungkin si ibunya itu sendiri juga mengucapkan. Jadi bukan dari suaminya nih. Dari suaminya juga mungkin keluar kata-kata kasar, terekam oleh ibunya, masuk anaknya, atau dari ibunya itu sendiri keluar kata-kata kasar, terekam juga di anaknya tadi. Jadi kedua belah pihak. Oleh sebab itu orang tua ini, laki atau suami istri, jangan ngeluarin kata-kata kasar selama istri Anda sedang mengandung. Ingat, itu terekam di memori anak janin itu sendiri. Saya mau nanya lagi, Mas Kemon. Ini katanya apabila ini kan dari janin, ada lagi si bayi ini sudah keluar dalam saat menyusui. Tiba-tiba kadang-kadang si ibu dan si bapak itu bertengkar. Terus bertengkar, akhirnya si ibu ini menangis. Betul. Ternyata aliran susu itu tersendat-sendat. Betul. Dan anak itu menangis. Jadi kadang-kadang orang berpikir, kok ini anak mamanya yang diomelin, kok anaknya menangis dari pengaruh ke air susu ibu. Benar tuh, itu sangat pengaruh, benar. Itu sangat pengaruh. Itulah sebab itu ya. Kenapa orang luar negeri bukan artinya kita kiblat luar negeri tapi memang benar ya. Kalau emang itu benar, ya kita ikuti dong. Makanya kan kadang-kadang kita tidur seranjang nih, suami, istri, anak tengah-tengah, kan begitu. Atau kalau lagi mau ini anak dipinggirin dulu lah, kalau lagi ingin melakukan tugas intim. Nah itu kan begitu. Atau kalau misalnya mau ini kan pakai box lah. Boxnya itu pun harus yang tertutup lah. Kalau misalnya kamarnya memang nggak ada lah, misalnya kontrakan. Jadi istilahnya jangan sampai terlihat oleh anak itu. Berarti ada artikel yang mengatakan di saat kandungan usia 6 bulan ke atas itu si bayi itu udah bisa mendengar musik, makanya suka dikenal musik. Itu berarti betul ya, terekam memorinya. Bukan dari 6 bulan, dari 0 bulan lah, dari janin itu udah mulai, istilahnya mulai telatnya si ibu. Memori dulu yang dibentuk soalnya. Yang terbentuk memori, baru pelan-pelan nanti telinga nongol, tangan nongol, segala macam begitu. Oh, begitu. Aduh, luar biasa guys. Saya lanjutin nih yang ini, yang tadi pas lagi kita main sama istri. Suami istri sedang melakukan tugas intim, dilihat oleh anaknya nih, itu terekam. Kalau anak itu, bayinya itu perempuan, ada kemungkinan dia bisa jadi jadi maaf nih, lesbi, atau bisa juga jadi akhirnya benci laki-laki. Mungkin dia tetap nggak lesbi, tapi jadi trauma tadi, benci laki-laki. Karena misalnya gini, dia ngelihat istrinya lagi disiksa bapaknya. Padahal lagi dibuat enak sama bapaknya kan begitu. Karena seperti itu, terekamlah
Nah, terus kembali lagi, kalau bayinya itu laki-laki, dia benci kepada laki-laki karena bapaknya menyiksa mamanya. menyiksa mamanya. Akhirnya dia mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang wanita. Tidak mau mengenal laki-laki. Betul, makanya di situ kan juga ada istilah gay, homo, banci, segala macam. Itu kan kayak gitu-gitu. Jadi beda-beda tuh. Jadi kan ada yang memang fisiknya laki, terus jadi mama nih ada istilah banci kaleng kayak gitu-gitu. Makanya ada istilah yang lebih umum lagi LGBT tadi. Terus cuma nanya, berarti anak tersebut itu, anak bayi itu dari nol sampai dia keluar kandungan, terus di masa dia balita ya. Idealnya yang bagus itu tadi Mas Temon udah ngomong dari kecil udah dipisahkan kamarnya. Kalau untuk solusinya, yang lain ada lagi nggak Mas Temon? Ya itu tadi lah, kayak tadi ya, kalau memang tidak ya kan misalnya kontrakan nih, itu kan cuma satu kamar gitu doang. Itu tadi bisa pakai box misalnya, tempat bayi itu yang agak tertutup, lebih tinggi lah atau gimana. Nah, terus ini lagi yang saya mau sebut lagi nih, Anwar. Ya. Kenapa seorang tadi kan udah disebutin satu persatu ya. Karena faktor gen. Kromosom, betul, gen kromosom. Terus karena faktor lingkungan. Terus faktor itu tadi trauma. Bener, dari kecil itu juga segala macam. Makanya kayak gini, pengalaman saya sendiri nih, anak saya masih kecil, saya dengarkan lagu yang barusan tadi Anda bilang. Pernah saya sering sebelum tidur kan saya sering nyanyiin anak kita. Nina Bobo. Misalnya waktu itu saya sering ngajarin atau memperdengarkan gini lagu untuk supaya dia tidur gitu kan. Begitu dia udah mulai terbentuk artikulasinya nih, ada giginya, udah bisa ngomong segala macam. Dia nyebutin syair lagunya. Padahal saya cuma bersenandung doang. Jadi misalnya nah, dia anaknya ini ngucapin, oh anakku yang manis. Nah kan kaget. Oh iya. Jadi seperti itu. Kenapa anak kecil itu belum bisa ngomong? Karena memang artikulasinya belum lengkap. Maka cuman papa, mama, itu kan kata-kata yang dasar. Begitu lengkap tuh baru bisa menyebutkan semua abjad tuh. Iya, luar biasa. Kita jadi hal seperti itu. Jadi paham nih. Nah, sekarang mungkin nih kita kan udah berbicara tentang awal daripada hidupnya manusia itu, memang kita udah mulai disiplin diri, ada beberapa hal-hal yang tidak harus kita lakukan. Nah, Mas Temon, ini biar penasaran nih. Ingat, penonton, mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Hati-hati. Mas Temon, mau nanya. Mas Temon ini sebenarnya dulu kuliah, dulu ngambil jurusan apa dan di mana? Nah, begini. Sebenarnya nanti saya berharap ada konten tersendiri. Ya, betul. Nah, ini hanya pengantar aja. Karena gini, yang saya tahu mungkin... soalnya paham banget soal ini. Yeah. Jadi seperti seakan-akan saya berpikir Mas Temon ini adalah seorang dokter sendiri, dokter kandungan, nggak mikirin gitu. Iya. Terus tiba-tiba orang tua sekarang ini kenapa sih sebenarnya orang tua itu dan pasangan muda itu harusnya ketemu orang psikolog gitu ya. Pasangan muda itu harus menjelaskan agar generasi bisa bagus gitu loh. Makanya kalau di kedokteran, terus psikiater, psikolog, mungkin jelasin dulu nih bedanya psikiater sama psikolog. Oh, kan iya. Banyak teman-teman yang agak-agak rancu. rancu. Mungkin yang udah tahu ya nggak apa-apa, tapi yang belum tahu saya kasih tahu nih. Kalau psikolog itu memang mengambil S1-nya, sarjananya Fakultas Psikologi. Psikologi, betul. Nah, kalau psikiater itu mengambil S1-nya kedokteran. Oh. Jadi beda ya. Untuk memperdalam biar jadi psikiater nih, dia ngambil S2-nya psikologi. Jadi memang sepaket jadinya. Betul, idealnya. sehingga yang lebih bedanya menjelaskan lagi, psikiater itu bisa memberikan obat karena dia basicnya dokter. Betul. Kalau sementara saya nih, psikolog, menghindari obat. Nggak bisa ngasih obat. Iya, benar. Tapi bisa. Jadi bandar obat kan. Maksudnya ini di apotek itu. Mencegah supaya tidak makan minum obat. Betul. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya contoh kasus,
Ini ada pasien punya apa namanya nggak bisa nengok ke kiri. Ya. Dia jadi ngeliatnya kanan gini terus nih. Pertama kali dia datang ke dokter. Ya. Begitu dia datang ke dokter, dokter kan meriksa dong secara medisnya. Dilihat nggak ada nih normal-normal aja. Secara medisnya nggak ada gangguan nih, gitu kan. Sehingga si dokter ini akan merujuk pertama kali ke psikiater. Karena yang lebih mengetahui, karena dia belajar kejiwaan tadi kan, dirujuklah pasien tadi ke psikiater. Begitu dianalisa lagi sama psikiater nih, Nggak ada masalah? bukan nggak ada masalah, mungkin ada lah masalah, cuman dia belum lebih lengkap nih. Dia kayaknya perlu bantuan nih, informasi lagi. Yaitu siapa? Psikolog lah, baru dikirim ke psikolog. Dan ternyata begitu di psikolog, ternyata diperiksa segala macam ada pengalaman traumatis. Apa itu? Ini contoh kasus yang waktu saya kuliah juga saya diberikan contoh oleh dosen. Jadi begini, waktu dia kecil, dia nggak mau ada kasus pembunuhan di keluarga situ, dan dia nggak mau kalau nengok kejadian pembunuhan tadi itu di sebelah kiri dia nih, dia nggak mau ngeliat gini, jadi akhirnya begini terus, nengok kanan terus. Menghindari trauma melihat sesuatu. Terjadi trauma. Jadi kalau gini dilihat secara ini diperiksa urat-uratnya kan nggak apa-apa. Ada itu ya? Ada. Ternyata kejadian itu, ternyata itulah kalau psikolog kan gini, kalau dia menganalisa kliennya, kita nyebutnya klien bukan pasien. Diurut dari masa kecilnya. Dari masa kandungannya itu ditanya bapaknya, ibunya lah terutama, Bu, gimana Bu perkembangan anak ini? Apakah mengikuti periksa kandungannya rutin? Terus pernah nggak ada kejadian-kejadian apa segala macam gitu? Itu diurut tuh sampai 5 tahun pertama dulu. Oh, tahapannya ada ya? Ada tahapannya, benar. Makanya psikolog itu nggak sembarangan juga menilai, menjudge atau melabel seorang itu, nggak boleh sembarangan. Karena ingat loh, psikolog itu kalau melabel seseorang itu langsung melekat ke diri dia. Begitu salah memberikan diagnosa misalnya. Misalnya saya bilang gini, oh Anwar nih ternyata retardasi mental, keterbelakangan mental. Nah, itu kan melekat. Atau misalnya saya bilang gila, itu kan melekat. Waduh, langsung akhirnya walaupun dia nggak gila, akhirnya dia belaga gila aja, orang gue bilang sama psikolog gue gila. Makanya harus hati-hati, nggak bisa memberikan vonis seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang etikanya itu kita jaga seperti itu. Luar biasa, ternyata memang hal yang pernah terjadi sekarang ini bisa dihindari kalau kita memahami. Betul, dari awalnya benar. Kita bisa menghindari itu semua dari, kayak contohnya lagi perkembangan anak. Ini supaya teman-teman juga atau bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu supaya tahu nih usia anak 0 begitu lahir ya, 0 sampai 1 tahun itu kalau di psikologi fase oral. Fase oral. Itu maksudnya kepuasannya di mulut. Jadi makanya jangan heran kalau kita ngeliat anak bayi segala macam tuh nemuin apa aja pasti dimasukin ke mulut. Iya. Begitu. Oh iya. Sampai ada apa aja kalau perlu kotoran manusia aja. Koin kadang-kadang macam gitu. Karena dia untuk beradaptasi dengan lingkungannya lewat mulut. Seperti itu. Jadi makanya harus ekstra hati-hati kalau kita punya anak bayi. Nggak boleh kita lengah sedikit karena itu tadi apapun yang dia temukan, dia nggak main logika dia, pokoknya rasa dia ya. Kepuasan di mulut gitu, apapun masukinnya bodoh deh. Dia nggak tahu tuh bersih kotor bahaya kalau nggak penting. Nah terus kedua fase anal. Fase anal. Anal itu kan, nah itu artinya kepuasannya berpindah. Yang pertama kan di mulut, ini kepuasannya di dubur. Makanya di situ diajari toilet training supaya anak itu nggak bisa buang air tempat. Buang air kecil pada tempatnya segala macam, itu harus dilatih. Disebutnya toilet training, kurang lebih seperti itu. Oh, ada itu ya? Ada tahapan-tahapannya. Untuk itu ada 5 tahapan, cuman
untuk lebih lengkapnya nanti akan dibahas, dikupas lebih detail lagi. Oke. Kalau perlu kita datengin nanti ke Fakultas Psikologi UI. Dan kita ada lebih Depok. di situ lebih banyak lagi yang bisa gali. Sama narsum-narsum yang memang udah pakar banget lagi di bidangnya. Mas Temon, sebenarnya kan ini kan mungkin durasinya udah panjang nih. Mungkin setelah ini saya mau bertanya tentang anak sekolah yang hanya konsentrasi belajar dengan anak yang tidak konsentrasi belajar, malah kenakalannya begitu. Tapi ternyata kan Mas Temon kalau nggak salah pernah berbicara anak yang nakal itu bukan berarti bodoh kan begitu. Benar. Tapi kayaknya setelah episode ini Mas Temon kalau tutup dulu. Nah, itu sebelum lupa, itu nanti akan dibahas di dalam bidang jurusannya beda lagi, psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan. Kalau tadi ini yang saya bahas lagi, psikologi perkembangan. Oh, psikologi. Ada berapa tahap tuh? Ada 6. Perkembangan, Psikologi, ada 6 jurusan. Psikologi pendidikan. pendidikan. Tadi perkembangan masuk. Perkembangan, ya anak-anak tadi tuh. Terus psikologi industri dan organisasi yang jadi HRD lah di kantornya. Kalau yang tadi tuh perkembangan anak tuh kayak Kaseto yang di untuk anak-anak lah. Terus tadi apalagi pendidikan di sekolah. Kita kenal dengan guru BP, konseling segala macam gitu. Terus ada lagi psikologi klinis. Nah, ini untuk meriksa gangguan jiwa kayak orang gila lah mungkin kita kenalnya lebih gampangnya. Itu pasti ada penyebab-penyebabnya. Terus ada lagi psikologi eksperimen. Contohnya apa tuh? Yang membuat metode-metodenya. Jadi semua itu terancang dan terukur. Bikin alat tes kayak segala macam, dievaluasi lagi alat tesnya tadi. Nah, ingat, psikotes yang kita suka dengan psikotes itu adalah alat bantu, bukan alat penentu. Oh, hanya sebatas bantu. Jadi betul, misalnya diukur nih, tes psikologi nih, tes IQ misalnya Anwar, ternyata kesimpulannya di bawah rata-rata. Itu hanya alat bantu doang, ngasih tahu doang, bukan Anwar ini di bawah rata-rata. Bego nih, bukan, benar. Sama tau lo, waktu ngerjain tugasnya sembarangan aja misalnya gitu. Nah, yang terakhir itu psikologi sosial. Ini yang lebih kenal dulu sama dosen saya, mungkin udah almarhum Pak Sarlito Pak Sarlito. Betul. Ada 6 tadi udah. Psikologi sosial, psikologi klinis, psikologi industri dan organisasi, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, dan psikologi eksperimen. Oke, tutup dulu Mas Temon. Nanti untuk episode-episode berikutnya kita membahas kayaknya nih pendidikan nih. Iya. Setelah ini harus ada juga dong. Artinya gini, selain kita hadirkan narasumber yang berkompeten, untuk terus juga nanti ada yang kuliner juga. Kita sajikan yang bermacam-macam. Tapi ada juga nanti ini yang berbau pendidikan, edukasi. Ini edukasi nih. Jadi mohon maaf semuanya, saya juga merasa diri saya ini, saya datang ke sini ke rumahnya Mas Temon di bawah pohon nangka ini adalah jangan lihat pohon nangkanya, tetapi banyak yang kita mendapatkan hari ini yang jujur, pasangan muda, dan sekarang ini adalah sesuatu pendidikan untuk episode ini. Begitu Mas Temon? Iya, jangan lupa kasih komen, share, dan kita bahas lagi. Subscribe. Kalau perlu di komennya tuh bisa juga usulin. Mau dibahas. Nanya aja. Masalah psikologi apa aja. Ya, jadi tanya jawab lah ya. Betul. Kita akan jawab. Supaya kita juga bertambah ilmunya kalau nggak tahu. Terus supaya kita juga yang tadinya nggak terpikirkan, oh iya ya begitu. Jadi kita lebih aware, hal seperti itu yang kita inginkan. Kalau bisa dihindari, kenapa kita harus lakukan kan gitu. Lebih baik mencegah. Jangan lupa untuk terus berbuat baik, menjunjung tinggi kejujuran, dan berani berkata benar. Ya, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya.